Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ibu dan hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bahwa membaca Al-Quran itu salah satu kewajiban yang utama dari setiap muslim, kita semua. Oleh karena itu, yang namanya kewajiban, mau tidak mau kita harus melaksanakannya, mengerjakannya dengan penuh keikhlasan dan kerelaan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa membaca Al-Quran itu ada aturan-aturan yang harus diikuti, tidak sesuka kita membaca. Ya. Aturan-aturan ini berasal dari bagaimana Rasulullah dulu membacakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, kepada para sahabatnya. Oleh para sahabat diterima, diperhatikan, dianalisa, ternyata cara membaca wahyu Allah Al-Quran itu ada aturan-aturannya. Terutama sahabat Sayyidina Ali, beliau yang merumuskan atau beliau yang menjadi sumber awal adanya kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu pada pagi hari ini panjenengan berkumpul di masjid Allah, di rumah Allah yang mulia ini untuk mengikuti pembukaan kegiatan belajar membaca Al-Quran yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada para ulama sampai ke kita, sehingga bacaan itu menjadi bacaan yang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 dikatakan sebagai tilawah yang hak. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih faman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Yang artinya, orang-orang yang telah kami beri Alkitab, telah kami berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran bagi umat Nabi Muhammad, yatslunahu, kemudian mereka membacanya, haqqa tilawati, dengan bacaan yang hak, dengan tilawah yang hak, tilawah yang benar, bacaan yang benar. Allah menyatakan ulaika yu'minuna bi, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Alkitab. Jadi
Di sini Allah memberikan pernyataan bahwa orang-orang yang membaca Alkitab, membaca Al-Quran dengan tilawah yang hak, dengan bacaan yang benar, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, Alkitab. Faman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang kufur kepadanya, kepada Alkitab, artinya orang-orang yang membaca Al-Qur'annya itu secara seenaknya sendiri tanpa mengikuti aturan-aturannya, termasuk orang-orang yang yakfur, orang-orang yang mengkufuri, ya. Faulaika humul khasirun, mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di sini nanti kita akan berupaya untuk belajar bagaimana agar bacaan kita bisa mencapai derajat tilawah yang hak, bacaan yang benar, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, masih ada kaitannya dengan yang nomor 2. Mengapa sih membaca Al-Quran aja harus ada aturan-aturannya, harus begini, harus begitu, ya? Karena membaca Al-Quran yang salah ini tidak mendapat pahala, justru mendapat dosa, ya. Sebaliknya membaca Al-Quran yang benar akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Kalau menurut apa yang sudah saya baca, itu pahala membaca Al-Quran itu ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama diberi pahala 10 kebaikan per huruf. Jadi kalau kita membaca ayat pertama surat Al-Baqarah itu Alif Lam Mim, ini tidak dianggap 1 huruf tapi 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim, ya. Nah, ini dikalikan 10, ya, 30. Jadi membaca itu saja derajatnya sama dengan kita melakukan 30 kali kebaikan. Kemudian yang kedua, kalau kita membacanya sebelum baca Al-Quran itu berwudu terlebih dahulu, akan diberi pahala 25 kebaikan per huruf. Yang kedua. Yang ketiga, kalau Al-Qur'annya itu dibaca di dalam sholat, maka kita diberi pahala 100 kebaikan per huruf. Nah, makanya ibu-ibu, kalau kita sholat jamaah, kok imamnya itu bacanya surat yang panjang-panjang, ya, jangan mengeluh, ya, gerundel, dawane sing diwaca suwe gak mari-mari. Justru kita harus berterima kasih kepada sang imam itu, karena kita dapat pahala yang sangat banyak. Semakin panjang surat yang dibaca, semakin banyak hurufnya, semakin besar pula pahalanya, gitu ya. Dan kalau kita rajin membaca Al-Quran, nanti pada hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, kita bacaan Al-Quran kita itu akan dijadikan syafaat oleh Allah, jadi penolong kita, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena maka sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Nah. Kemudian di satu kesempatan yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak para pembaca Al-Quran
Akan tetapi bacaan Al-Qur'annya itu justru yal'anu, melaknati dirinya. Yaitu ketika orang membaca Al-Qur'an tanpa belajar, ya. Belajarnya pakai tulisan bahasa Indonesia itu, ya. Jadi tidak karu-karuan bacaannya. Hurufnya enggak tepat. Karena banyak huruf Arab itu yang enggak ada di huruf kita, di huruf Indonesia enggak ada. Ya, seperti go, ada enggak? Enggak ada Indonesia go, enggak sama kan ya? Enggak sama. Ya. Ada apalagi so, ya. Enggak ada di Indonesia, ya. Jadi oleh karena itu kalau belajarnya atau kalau membaca Al-Qur'annya tanpa belajar, asbun, ya, asal bunyi, ya, maka bacaan Al-Qur'annya itu justru melaknati dirinya, ya. Justru melaknati dirinya, ya. Saya contohkan ya beberapa kesalahan, ya. Nah, ini di dalam fikih membaca Al-Qur'an itu ada bacaan yang haram, ya. Itu yang dapat dosa itu yang ini. Ada yang makruh saja, ya, enggak bagus, ya. Ada yang memang wajib harus dibaca seperti itu. Ya, contoh misalnya bacaan yang diharamkan itu membaca huruf tertukar hurufnya, ya. Hurufnya tertukar. Ini yang diharamkan, ya, yang enggak boleh. Karena apa? Karena akan merusak makna Al-Qur'an, ya. Contoh apa yang biasa mirip-mirip itu? Sin dan shin, ya. Ya, biasanya kalau baca yang sin itu bisa orang karena sama dengan S-nya bahasa Indonesia, ya. Ya, baca yang shin itu biasanya yang salah, yang tertukar, ya. Nah, misalnya ada kalimat di akhir ayat la'allakum tashkurun, itu pakai yang shin yang ada titik tiganya, ya. Tashkurun itu agar kalian bersyukur, ya. Kata dasarnya syakaro, berterima kasih, bersyukur. Nah, itu kalau bacanya dibaca sin la'allakum tashkurun, ya. Harusnya tashkurun tapi dibaca taskurun. Nah, itu tertukar hurufnya, ini yang enggak boleh, ya.